Jadi ceritanya begini, ada seorang anggota jemaat di gereja Kolose namanya Filemon. Ia seorang yang kaya raya. Pada masa itu orang kaya itu punya banyak budak yang dipekerjakan, baik di rumahnya maupun di ladangnya. Filemon ini memiliki salah satu budak yang bernama Onesimus, ya. Jadi Filemon ini anggota jemaat di gereja Kolose, kaya, punya budak. Salah satu budaknya bernama Onesimus. Rupanya Onesimus ini membuat ada perbuatan dia yang merugikan tuannya, Filemon. Tidak disebutkan apa, tetapi perbuatan itu disebutkan di ayat yang ke 18 itu merugikan Filemon. Sehingga kalau aturan mainnya, kalau ada budak yang merugikan tuannya, itu harus ada ganti rugi. Harusnya begitu. Entah apa perbuatan Onesimus, tetapi yang jelas perbuatannya itu merugikan Filemon. Dan Filemon bukannya ganti rugi, malah dia lari. Dia melarikan diri, meninggalkan Filemon. Dia lari ke Rasul Paulus yang ketika itu sedang ada di dalam penjara di Roma. Di penjara karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jadi Onesimus itu melarikan diri dan larinya ke Paulus. Nah, oleh karena itulah ada surat Filemon yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tujuannya memediasi antara Filemon dan Onesimus. Ini disebut surat penggembalaan, surat pastoral. Jadi Rasul Paulus itu mengirimkan surat pastoral, surat penggembalaan untuk bagaimana hubungan antara Onesimus dan Filemon berdamai lagi, bukan lagi sebagai hamba dan tuan, kata Rasul Paulus. Bahkan di ayat yang ke 15 itu ya, 16, bukan lagi sebagai hamba, kalau boleh bukan lagi sebagai hamba dan tuan, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Itu ceritanya kitab Filemon ini. Jadi surat Filemon ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan Rasul Paulus kepada Filemon untuk bagaimana hubungan antara Onesimus, budak, Filemon baik lagi. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mulai dari pasal yang keempat, ayat yang keempat. Coba kita kembali ke ayat yang keempat. Jadi Rasul Paulus menulis begini di situ. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. 5. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus selagi di penjara juga mendengar kabar tentang Filemon ini. Waduh, Filemon itu orangnya, kasihnya itu luar biasa kepada sesama orang kudus. Imannya juga itu luar biasa. Itu didengar oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam suratnya ini Rasul Paulus mengingat, aku dengar loh, kasihmu itu luar biasa, imanmu itu luar biasa. Itu yang didengar Rasul Paulus dari dalam penjara tentang Filemon. Jadi selain dia kaya raya, dia juga penuh kasih, dia juga kuat dalam iman. Itu sebaiknya kita juga begitu sih. Orang mendengar kita kabar yang baik sekali, orang itu kasihnya luar biasa, gitu, imannya luar biasa. Sebaiknya begitu juga kita anak-anak Tuhan. Jadi bukan dikenal, pelit sekali orang itu, gitu. Yang sampai ke telinga kita tuh, waduh luar biasa, orang itu baik sekali, murah hati, suka memberi. Tapi kalau orang dengar, kamu kenal nggak pendeta ini? Aduh gigir sekali. Nah itu berita yang apa ya? Sebaiknya bukan berita tentang kita gitu. Kalau orang dengar kita itu orang dengar yang penuh kasih,
aduh dia itu dengan orang itu ramah, tidak sombong, enak didengar gitu. Tapi kalau dengar kamu kenal nggak, aduh itu pelit sekali minta ampun. Atau dia bilang aduh sombongnya orang itu, beritanya nggak enak. Sebaiknya kita seperti Filemon yang karena kasihnya maka orang mendengar kabar kasihnya, bukan kabar tentang tidak ada kasih atau tentang imannya. Wih imannya itu luar biasa. Bukan kabar wih ilmunya itu luar biasa. Yang mana mau didengar? Imannya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak orang bangga kalau dikatakan ilmunya luar biasa. Aneh bukan? Kalau Anda tidak punya ilmu tapi Anda punya iman, banggalah oleh imanmu engkau diselamatkan. Ilmunya tidak pernah menyelamatkan dia. Ia hanya hebat di dunia, hanya untuk kepentingan dunia. Selesai itu, maaf ya, Tuhan keras banget soal ilmu-ilmu itu. Ya, sudah matinya susah, ya. Nanti penghakiman Kristus harus bertanggung jawab loh. Jadi jangan bangga punya. Saya lihat jujur ya 21 tahun saya sedikit-sedikit ternyata belum berkurang-kurang juga itu. Jadi kita sudah 21 tahun bertambah usia kekristenan sejak saya di sini. Tidak ada perubahan. Dari dulu suka pakai ilmu, tiup-tiup ini itu, sampai sekarang masih seperti itu. Apa yang dibanggakan dari situ? Tapi kalau gereja ini jemaat di Sarai dikatakan, wih dulu orang pakai ilmu, sekarang mereka di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Itu berita sukacita bagi sorga. Tapi kalau dulu begitu, masih begitu, wallahu alam, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada peningkatan kasih, masih seperti dulu. Ingat, kasih iman itu mengalami peningkatan ya. Jadi ada kadar terus naik, itu namanya bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh. Kalau benih iman itu seperti benih, dia harus tumbuh tuh. Jangan hanya benih doang. Pendek harus bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang tadinya kita suka khawatir karena terus beriman, lama-lama sudah mulai tidak khawatir. Harus ada perubahan, harus ada peningkatan. Termasuk juga kasih. Dulu saya khawatir sekali, pelit sekali. Tapi sekarang saya sudah belajar untuk memberi perlahan-lahan. Walaupun saya masih ada sedikit-sedikit menyimpan, tapi saya sudah tidak seperti yang dulu. Harusnya begitu. Karena semakin panjang usia kekristenan kita, seharusnya kita makin bertumbuh dalam kasih dan dalam iman. Sehingga kabar itu didengar orang. Mereka mengalami perubahan hidup. Kasih mereka luar biasa, iman mereka luar biasa. Itu yang didengar Rasul Paulus tentang Filemon. Dan karena itulah, makanya Rasul Paulus bilang, kamu kasihmu luar biasa, imanmu luar biasa. Rupanya orang kalau sudah semakin bertumbuh tuh tantangannya juga besar seperti pohon ya. Makin tinggi pohon itu kan makin kencang anginnya. Tuhan akan selalu memberikan perkara untuk menguji kita supaya kita bertumbuh. Kalau lulus naik kelas, lulus naik kelas, tambah tinggi. Jadi jangan kita umur Kristen sudah 70 tahun tapi iman kita masih TK. Aduh, nggak boleh lah. Kalau umur kita Kristen kita sudah sekian puluh tahun, harusnya kita sudah sarjana. Makanya kan Rasul Paulus bilang, aduh kamu tuh seharusnya sudah makanan keras, tapi kalian maunya bubur aja terus, bubur kayak anak bayi. Dari dulu begitu terus, begitu mempertahankan apa yang harusnya tidak boleh dipertahankan lagi. Belajar supaya imanku bertumbuh, belajar supaya kasihku bertumbuh, berani. Iman itu berani percaya. Kalau saya memberi, pasti Tuhan siapkan. Kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena kita tidak pernah berani percaya. Kalau firman Tuhan bilang jangan khawatir, percaya jangan khawatir. Kenapa kita mengalami banyak kekurangan? Karena kita menyimpan ketakutan. Nanti besok saya makan apa? Akhirnya kita tidak pernah melihat kebenaran firman Tuhan karena kita tidak pernah berani untuk percaya apa yang Tuhan katakan itu pasti akan dilakukan bagi kita. Tidak mungkin tidak kalau kita percaya. Tetapi karena kita masih takut,
masih khawatir, masih ragu, makanya kita tidak pernah melihat keajaiban Tuhan di hidup kita. Nah, Filemon sudah punya kasih, Filemon sudah punya iman, tapi dia ditantang masalah antara dia dan budaknya. Nah, ada tantangan baru nih. Itu bagus. Kalau sudah tingkat ini ya sudah kasihnya kepada orang udah bagus, Tuhan kadang mengizinkan ada perkara yang terkait, ada konflik antara dia dan budaknya. Bahwa tadi saya katakan di awal, rupanya Onesimus membuat sebuah kerugian dan melarikan diri. Nah, rupanya Onesimus ini setelah lari kepada Rasul Paulus mulai membimbing dia, memberikan seperti mendidik seperti murid di dalam iman, sehingga dia mulai menyadari bahwa saya sudah salah. Onesimus menyadari juga bahwa dia sudah salah, dan Onesimus rupanya pengen pulang gitu loh, pengen bertemu dengan Filemon untuk mengakui kesalahannya, tapi dia takut. Karena itulah Rasul Paulus berperan untuk memediasi, menjadi konselor, menjadi penengah, yang supaya bagaimana ini dua pribadi ini bisa dipertemukan kembali gitu loh. Nah, Paulus bilang begini kepada Filemon, kalau toh dia berutang padamu, misalnya dia bikin kerugian nih, tapi tidak ganti rugi nih, kata Paulus, ya udah tanggungkanlah ke saya, kata Paulus gitu kan. Tapi kamu ingat juga, kata Paulus, kamu juga utang loh sama saya. Ingat kan di ayat yang ke-19, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Apa sih hutangnya? Maksudnya gini, seharusnya Filemon yang melayani Rasul Paulus di penjara, tetapi karena dia tidak datang, peristiwa antara Onesimus dan Filemon ini membuat Onesimus lari. Akhirnya Onesimus yang melayani Rasul Paulus di dalam penjara, padahal itu sebenarnya harusnya Filemon. Terus Rasul Paulus kasih ingat, kamu ingat utangmu, utangnya si Onesimus ke kamu lupa gak? Kamu juga utang sama saya, gitu. Jadi apa artinya ini? Rasul Paulus mau mengingatkan, ketika ada masalah, ya, jangan semata-mata kita melihat pada objeknya, pada masalah, tapi kita juga memeriksa diri kita sendiri. Kadang jangan seperti Filemon, dia marah orang berutang, dia sendiri lupa utangnya. Banyak yang begitu. Kalau orang utang marahnya minta ampun, tapi kalau dia utang lupanya minta ampun, sama kuatnya dengan marahnya. Makanya yang agak tuh ada lo yang salah, lo yang marah, kan aneh gitu. Yang susah tuh kalau orang tagih utang, aduh, itu yang berutang malah lebih galak dari yang diutangi, kan aneh gitu loh. Sudah pada waktu ditolong, tolong kasihan saya, orang berbelas kasihan. Tapi ketika harus bayar tanggung jawab, dia menyusahkan orang yang sudah baik disusahkan. Itu besar loh, pertanggung jawabnya kepada Tuhan. Orang berbelas kasihan gitu loh. Jangan lari. Sekarang banyak orang lari dan utang, bahkan pura-pura lupa. Hanya yang berutang itu biasa tidak akan lupa. Sebenarnya dia ada utang sama saya 800.000, tapi kok tidak ada tanda-tanda suara, entah dia lupa atau pura-pura dia memutihkan utangnya sendiri tanpa ada kesepakatan dengan yang berutang. Jadi kalau kita marah orang, kita juga sadar diri, jangan-jangan kita juga pernah berbuat sama. Hukum tabur tuai, saya berutang, saya utang orang, saya tidak bayar, orang utang saya, orang tidak bayar. Jangan sebelum melulu salahkan orang, koreksi diri. Jangan-jangan kita pun pernah melakukan hal yang sama. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Galatia pasal berapa tuh? Buka deh, Galatia 6 ayat 7. Bisa dibuka. Kalau dalam rumusan Hindu itu karma, ya, itu ada. Saya begini-begini, rasakan. Dulu begini-begini, akhirnya begini-begini. Saya pikir bukan salah siapa lah, orang saya yang bikin dosa dulu. Kejam apa yang saya rasa. Tuhan mengajari kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Tidak seenaknya orang hidup di dunia ini. Enak-enak buat kejahatan, lalu menganggap Tuhan tidak ada. Ingat, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ia tahu penderitaanmu, Ia tahu
dari pengadilan dunia, Anda tidak akan pernah bebas dari pengadilan Allah. Itu pasti. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tidak ada orang menabur benih padi tumbuh benih durian. Tabur padi tumbuh, tabur kebaikan tumbuh. Jadi Rasul Paulus juga mau mengingatkan Filemon, kalau kau melihat kesalahan Onesimus, koreksi dirimu juga sendiri. Nah, sayangnya kita ini punya penyakit umumnya namanya seperti penyakit mata yang namanya hipermetropi. Kayak kacamata saya. Di bawah ini kacamata rabun dekat. Kalau lihat jauh jelas, kalau lihat dekat kabur. Karena itu saya harus pakai kacamata baca. Manusia juga begitu. Kadang rabun dekat, lihat orang jelasnya minta ampun, lihat diri sendiri kabur. Lihat keluarga orang jelasnya minta ampun, lihat keluarga sendiri kabur. Lihat anak orang luar biasa, lihat anak sendiri kabur. Hipermetropi, rabu dekat. Kita semua sering rabu dekat. Aku ingat, kita kalau lihat orang punya kerusakan, hebatnya lihat keluarga sendiri. Jangan menghabiskan waktumu untuk mengurus kehidupan orang lain. Anda akan kehilangan waktu untuk mengoreksi hidupmu sendiri. Kadang-kadang yang saya heran, orang kalau ngomongin orang lainnya luar biasa, dia nggak cek keluarganya, adiknya. Pakai cermin supaya kita jadi tidak mudah untuk tunjuk orang punya kesalahan. Makanya Tuhan larang menghakimi. Kamu menghakimi, kamu sadar nggak? Kamu sendiri bagaimana? Penting untuk kita pelajari dari nasihat Paulus. Ketika ada masalah, jangan buru-buru melimpahkan seluruh masalah itu ke situ. Introspeksi diri. Seperti kan, dulu saya begini, sekarang saya begini. Duduk renungkan. Iya sih ya. Saya lebih baik duduk berlutut. Terima kasih Tuhan. Saya menerima bagianku di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Kalau kita menerima bagian kita di dunia ini, jangan tenang-tenang Anda berselingkuh diam-diam ya, seolah-olah tidak ada yang tahu. Itu Tuhan ikutin kamu kemanapun. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Semua soal waktu saja. Jangan merasa nyaman hidup dengan dosa. Akibatnya tabur tuai. Kalau bukan kamu, anakmu. Dulu kamu hamilin anak orang, sekarang anakmu hamilin anak orang. Lalu menyalahkan siapa? Introspeksi diri. Dulu saya lari dari bertanggung jawab, sekarang anakku juga melakukan yang sama. Jadi jangan terlalu banyak menunjuk. Lebih baik kita tenangkan diri dulu, introspeksi dulu, diri dulu. Ya Tuhan, ini karena apa yang saya tabur juga. Oleh karena itu orang bilang begini, hati-hati kalau anak-anak perempuan. Itu bukan kalimat-kalimat kosong loh. Hati-hati kalau sudah berhentilah. Kamu punya anak, jangan. Sekarang kita masih kuat, kita masih angkat kepala, tidak peduli. Tapi suatu saat kamu akan menjadi tua. Jadi nasihat Rasul Paulus kepada Filemon, ingat kamu juga berutang padaku. Nah, sekarang kita lihat Onesimusnya. Rupanya Onesimus sudah berubah. Dulu tidak berguna kata Rasul Paulus di ayat yang ke-11, tetapi sekarang berguna. Dari pihak orang yang bersalah juga harus ada perubahan, ya kan? Dari pihak kita yang melakukan kesalahan harus ada pertobatan. Jangan juga berharap orang mengampuni, tapi diri sendiri tidak menunjukkan upaya bahwa saya sudah berubah. Dulu begini, sekarang begini. Lain dulu, lain sekarang. Supaya orang juga akan dengan ikhlas, ya
iya benar, dia sudah mengalami perubahan. Dulu Onesimus tidak berguna, sekarang berguna, berarti sudah ada perubahan baik, bukan? Tapi banyak orang yang dari dulu menuntut supaya diampuni, tetapi dia sendiri tidak berubah-ubah. Dari dulu sampai sekarang, dari dulu berzina sampai sekarang berzina terus. Tidak ada perubahan. Tetapi Rasul Paulus katakan suatu perdamaian akan dapat terwujud kalau dari pihak yang membuat perkara ini juga menunjukkan sikap bahwa dia sudah berubah. Itu penting. Perubahan diri kita tunjukkan kepada Tuhan dan bisa terlihat oleh manusia. Dia sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi ada juga sisi lain, ada orang yang berubah, tapi orang lain pikirannya tidak berubah, tidak move on. Kejadian dari 2020 sampai sekarang diingat terus. Padahal orang sudah tidak seperti itu. Maka saya kadang bilang, move on dong. Ini tahun berapa? Itu tahun berapa? Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Itu kata Tuhan Yesus. Firman Allah, Tuhan Allah di dalam kitab Yesaya jelas. Aku tidak mengingat-ingat akan dosamu. Artinya Ia mau melihat kita yang sekarang, bukan kamu yang dulu, tetapi kita yang sekarang ini. Itu yang Tuhan lihat. Sayangnya manusia melihat kita yang dulu. Oh, dulu dia mencuri, terus diingat, padahal dia sudah tidak mencuri lagi. Kejadian yang sudah terjadi 20 tahun dibawa-bawa. Aduh, yang berdosa siapa? Pikiran orang itu. Nah, kadang-kadang kita bilang begini, hidup itu berat sekali. Coba kita renungkan. Jangan-jangan bukan hidup yang berat, pikiran kita yang berat. Masalah yang dari 20 tahun lalu kita bawa sampai saat ini tidak lepas. Kejadian 10 tahun nanti rencana kita bawa hari ini, kita tumpuk di hari ini, stres. Padahal kejadian sudah berlalu. Kita tidak mau, kita pikul-pikul terus masa lalu kita. Tidak mau lepaskan yang sudah berlalu, lepaskan. Saya mau hadapi masa depan. Yesus bangkit, tidak terkubur dengan masa lalu. Karena itu Anda harus bangkit keluar dari masa lalu Anda. Tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan semua pikiran Anda, bangkit bersama Yesus. Kalau Anda terus dengan pikiran Anda yang lama, Anda terkubur, tidak maju-maju. Ya, orang lain sudah sampai ke bulan, hanya di situ duduk kumpul aja terus cerita, orang terus nggak selesai. Sementara orang yang diceritakan udah maju, mereka habis dicerita aja. Itulah keadilan Tuhan. Makin kalian meremehkan orang, Tuhan akan membuat mereka makin diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak perlu pikiran manusia. Tuhan dia begini, tidak perlu. Tuhan tahu kok dia seperti apa. Anda tidak perlu lapor-lapor Tuhan tentang Pak Kamli di belakang sana. Itu anak rohani saya dulu sudah jadi bapak-bapak. Anda tidak perlu laporkan, oh Ibu Penatu Andayana begini, Tuhan Yesus. Tidak perlu. Tuhan tahu mereka satu persatu. Jadi lebih baik setiap orang berubah. Lain dulu, lain sekarang. Buktikan kepada orang saya bukan seperti yang dulu lagi. Seperti lagunya Dewi Yul, kau bukan yang dulu lagi gitu. Jangan seperti lagunya Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Harus yang dulu sudah beda. Heni yang dulu dengan Heni yang sekarang, mohon maaf. Saya bukan Heni yang dulu lagi. Saya Heni yang baru di dalam Tuhan. Masih tetap dengan banyak dosa, tapi puji Tuhan, banyak hal yang telah saya pelajari. Saya kecap, saya mengerti bahwa hidup kita ini, hari ini menentukan kita apa besok. Jangan salah-salahkan orang. Bukan karena orang tua kita hancur, karena kita sendiri. Mau kita sendiri. Kita sendiri yang pilih jalan hidup. Itu kita sendiri. Lalu kita menderita. Jangan salahkan siapa gitu. Kita lebih baik memeriksa diri kita dan mohon ampun. Tuhan kiranya memulihkan hidup kita menjadi baru di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, catatan penting, fungsi daripada Rasul Paulus sebagai orang pihak ketiga, mendamaikan. Rasul Paulus pihak ketiga yang mendamaikan ini supaya damai. Tapi banyak sekarang yang bikin masalah tidak selesai karena kehadiran pihak ketiga yang bukan mendamaikan tapi malah memperkeruh. Makanya minimalisir
minimalisir persoalan. Kalau persoalan ini dengan ini, itu saja toh. Jangan campur dengan nenek moyangnya, ikut semua. Akhirnya kompleks masalahnya. Ini sudah damai, yang tidak damai orang-orang di belakangnya. Dari tahun ke tahun tidak selesai. Banyak loh pasangan suami istri ribut karena ada cinta, biar habis apapun tetap bersatu. Tapi kalau sudah orang tuanya ikut campur, saudaranya ikut campur, itu lama selesainya. Akhirnya orang diam-diam pergi sembunyi untuk berdamai sembunyi-sembunyi. Karena yang tidak mau berdamai justru keluarganya. Jadi pelajaran daripada adanya hubungan yang tidak harmonis antara Filemon dengan Onesimus, Paulus tidak lebar-lebarkan. Cukup pihak-pihak itu saja, nggak dibawa-bawa banyak orang. Tapi kalau kita kan biasanya urusan ini neneknya dibawa, semuanya dibawa. Akhirnya ini persoalan pribadi jadi persoalan RT RW. Kalau sudah makin banyak kepala makin rumit. Jadi harus kita minimalisir, kita benar-benar sortir, filter. Ini masalahnya apa, itu aja. Dulu tuh kakakku lagi gue ingat. Dia kalau masalah dengan orang, kalau orang itu datang di rumah, saya tetap, dia bilang, kenapa kamu ini dengan dia? Karena dia masalah dengan orang itu. Sedangkan yang masalah kamu, bukan saya. Dia ajak supaya semua orang musuhi, yang dia suka, gak suka. Bakal panjang ceritanya. Ini kan masalah kamu dengan kamu. Dengan saya gak ada masalah. Ngapain kalau gitu? Ada orang masalah dengan ini, semua satu keluarganya dia benci. Ya Allah, ini kan masalah satu dengan satu. Di ring tinju itu tidak ada bawa neneknya satu-satu tuh, satu lawan satu. Tapi ini semua dia benci. Sampai orang-orang tuanya dia benci. Ya ampun. Jadi mari kita pilih. Jangan ikut-ikut campur. Jangan terlalu jauh masuk. Itu justru kita membuat menjadi orang yang tidak membawa damai. Sementara firman Allah katakan, firman Tuhan Yesus, coba kita buka Matius pasal yang ke-5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pihak ketiga itu harusnya menjadi pihak yang membawa damai. Jangan jadi pihak ketiga yang memanas-manasin, mengkompori orang sudah mau baik. Ngapain kamu mau baik? Nah itu gak benar. Dan kalau itu tidak terkait langsung dengan diri kita, jangan ikut campur. Nanti kamu ke bawah sampai penghakiman Kristus. Bukan urusanmu, ngapain kamu mau urus? Orang-orang sudah dewasa semua, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri secara pribadi dengan bantuan mediator misalnya hamba Tuhan, orang-orang tua yang memang diharapkan hadir sebagai pendamai, bukan perusuh. Nah, apa masih ada yang ribut? Satu orang satu lawan satu, jadi satu RT lawan satu RT. Ya, sebaiknya lepaskan diri. Lebih baik begini. Lebih baik saya urus, saya punya diri sendiri. Masih banyak yang saya harus bereskan diri saya. Waktu belum tentu punya saya. Ingat, waktu untuk berubah itu kadang lebih sedikit dari waktu yang sudah berlalu. Sering kali begitu. Terkadang nanti sudah mau sakratul maut, baru mau sadar. Mudah-mudahan Tuhan masih kasih kesempatan. Belajar daripada kisah Filemon, Onesimus dan Paulus, hidup damai. Dan ada Rasul Paulus katakan begini. Di pasal yang ayat yang ini terakhir kita tuh kunci dengan satu kalimat dari Rasul Paulus di di Filemon tadi. Coba kita lihat ayatnya yang ke-14 bagian B. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Coba, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, dengan sukarela. Jadi semua yang baik lakukanlah dengan ikhlas.